Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, setiap tahun kita merayakan Paskah sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Namun yang perlu ditanyakan kepada diri kita masing-masing adalah apakah kita sudah benar-benar mengerti akan arti kebangkitannya? Mengapa ia mau disalib? Atau Paskah hanya jadi suatu perayaan rutin yang setiap tahunnya kita peringati sebagai orang Kristen kah? Nah saudara, di dalam Alkitab tentu kita sudah tahu bahwa manusia telah jatuh dalam dosa semenjak Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah terlarang. Saudara bisa periksa di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Dosa membuat kita terpisah dengan Allah karena Allah suci dan kudus. Namun karena begitu besar kasih Allah buat kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menggantikan kita di kayu salib dan menebus dosa manusia. Ia melakukan itu karena hendak memperdamaikan kita dengan Allah. Dengan kata lain, supaya kita beroleh perdamaian dan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa ia telah menang atas maut. Yang harus kita pahami adalah dia menginginkan pengorbanannya tidak menjadi sia-sia. Ini yang penting saudara. Ia mau kita menerima anugerahnya dan hidup dalam Kristus. Ajaran mengenai hal ini tertulis di dalam Efesus. Kalau kita perhatikan Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jangan remehkan pemberitaan tentang salib. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Sekali lagi, adalah kebodohan. Itu salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi mereka yang akan binasa, yang akan mampus begitu ya. Ya, mereka akan mengejek salib, ya. Mereka pikir salib adalah kebodohan dan mereka yang akan binasa berkata di balik salib ada jin kafir. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan tentang salib bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Bagi mereka yang akan binasa itu adalah kebodohan dan mereka mengejeknya dan berkata di balik salib ada jin kafir. Saudara bisa pelajari di 1 Korintus 1 ayat 18. Karena itu mulailah mengabarkan kabar baik kepada semua orang agar semakin banyak jiwa yang mendengar dan diselamatkan. Di momen Paskah ini saudara, ya,
biarlah kita semakin memahami dan menghayati karya penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus Kristus itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karya keselamatan yang Kau kerjakan di dalam Kristus Yesus bagi kami, dan oleh anugerah-Mu kami diselamatkan, dan oleh penebusan itu kami menerima pengampunan dosa, dan oleh penebusan itu juga kami dibenarkan dengan cuma-cuma. Bahkan oleh penebusan yang dilakukan oleh Kristus kami menjadi miliknya Allah. Kami menerima berkat Abraham. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.